Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardiansyah Maulana dengan NIM 55522000140. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada kalian tentang materi The Efficient Contraction Approach to Discussion Usefulness, di mana teori kontrak efisien ini mengambil sudut pandang yang mana perusahaan mengatur dirinya dengan cara paling efisien. Begitu pula untuk memaksimalkan kemungkinan bertahan hidup. Apa itu kontrak efisien? Jadi teman-teman bisa mengetahui kontrak efisien itu sebuah komponen yang signifikan dari tata kelola perusahaan. Untuk menguatkan tata kelola perusahaan, kontrak-kontrak ini harus efisien. Jadi mereka harus secara optimal seimbang antara biaya dan manfaat. Jadi apa tujuan dari teori kontrak efisien ini? Untuk teman-teman, jadi untuk memahami dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi manajerial pada situasi yang berbeda. Jadi teori kontrak efisien ini mempelajari apa aja sih? Jadi didefinisikan teori kontrak efisien ini mempelajari peran informasi akuntansi keuangan antara pihak-pihak mengadakan perjanjian, dengan demikian berkontribusi terhadap kontrak efisien dan penata layanan dan keefisienan tata kelola perusahaan. Kita mendefinisikan tata kelola sebagai kebijakan yang meluruskan aktivitas perusahaan dengan kepentingan investor dan sosial. Perusahaan memasuki banyak kontrak seperti pelanggan, pemasok, manajemen, pegawai lainnya, dan pemberi pinjaman. Untuk tata kelola yang baik, kontrak-kontrak ini harus efisien. Mereka harus mencapai optimal trade-off antara benefit dan cost dari kontrak. Contohnya itu teman-teman, perusahaan mungkin diuntungkan dari menurunkan biaya pinjaman jika biaya ditanggung untuk meyakinkan pemberi pinjaman seperti menjaminkan aset sebagai keamanan atau menerima perjanjian. Untuk membatasi pinjaman selanjutnya yang melemah keamanan pemberi pinjaman yang ada. Untuk mengontraknya itu adalah relevan pada akuntansi keuangan. Sejak kontrak penting tergantung pada variabel akuntansi. Jadi kontrak hutang mungkin memuat perjanjian seperti menjaga tingkat working capital, tidak melebihi rasio debt equity, dan lainnya. Juga biasanya bonus yang dibayar lewat kompensasi manajemen biasanya tergantung pada laba bersih, dan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ada sumber permintaan kontrak efisien atas informasi akuntansi dibagi menjadi dua, pemberi pinjaman dan pemegang saham. Untuk pemberi pinjaman ini, kontrak hutang adalah sumber keuangan yang penting bagi kebanyakan perusahaan. Ketika keamanan paling penting bagi pemberi pinjaman seperti pemegang saham adalah kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Jadi ada dua aspek kontrak hutang harus diperhatikan. Yang pertama itu manajemen yang memiliki informasi tentang kondisi perusahaan. Yang kedua, pemberi pinjaman menghadapi asimetri hasil. Untuk pemegang saham, eksploitasi dikendalikan dengan mendasarkan kompensasi manajer pada beberapa ukuran performa manajer seperti net income. Juga penegasan peran statement keuangan mencegah manajer dari overstating informasi dalamnya selama tahun berjalan, yang dapat mengakibatkan harga saham overvaluation oleh pasar. Namun karena manajer diasumsikan berlaku sesuai dengan kepentingannya sendiri, dan asimetri informasi mencegah pemegang saham mengawasi langsung usaha manajer dalam menjalankan perusahaan. Jadi manajer mungkin melalaikan usaha dan menutupi overstatement dan keuntungan kecil seperti overvaluation aset dan memanage pendapatan ke depannya. Hal ini menimbulkan permintaan untuk kebijakan akuntansi keuangan yang memaksa tanggung jawab usaha manajer dan membatasi aksi opportunistic manajer. Selanjutnya, kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien. Yang pertama itu ada
reliabilitas, di mana asimetri hasil mengalihkan pemberi pinjaman trade of relevance reliability terhadap perhatian lebih pada relatif reliability pada investor ekuitas, karena pemberi pinjaman tidak secara langsung mendapat hasil dari meningkatnya performa perusahaan. Mereka tidak terlalu tertarik dengan berita baik yang berorientasi masa depan, namun mereka sangat tertarik dengan berita buruk yang berorientasi di masa datang, karena ini mungkin mengindikasikan kesulitan keuangan perusahaan. Jadi mereka meminta financial statement yang reliable, yang melindungi dari kebijakan manajer yang oportunistik yang menyembunyikan penurunan nilai dari overstate performa perusahaan. Selanjutnya ada konservatisme. Jadi asimetri hasil juga membuat hasil permintaan untuk konservatisme ini bersyarat, yaitu impairment test, yaitu permintaan pemberi pinjaman informasi tentang unrealized loss, itu adalah lebih baik daripada permintaan mereka terkait dengan unrealized gain. Mengingat unrealized gain ini dipercaya tidak lebih bermanfaat daripada unrealized loss dalam rangka memprediksi kesulitan keuangan. Lalu ada ketegasan kontrak, di mana kontrak itu sifatnya sulit untuk dapat diubah. Jadi dengan kata lain, kontrak itu tegas. Juga banyak kontrak seperti kontrak hutang adalah jangka panjang. Jika kontrak jangka panjang bergantung pada variabel akuntansi, seperti standar akuntansi akan berubah selama umur hidup kontrak. Selanjutnya ada employee stock option. Dalam bagian ini kita memeriksa area di mana manajemen keprihatinan tentang kebijakan akuntansi tampak jelas, yaitu akuntansi untuk opsi saham yang dikeluarkan bagi manajemen dan dalam beberapa kasus bagi karyawan-karyawan lainnya, yang memberi mereka hak untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kita menyebut opsi-opsi tersebut sebagai employee stock option atau ESO. Jadi muncul model strategi yang disusun oleh Hodrath 1994 dengan membuat beberapa asumsi. Hodrath juga menunjukkan bahwa rumus Black atau Scholes dengan ESO yang ditahan sampai tanggal kadaluarsa dapat menaikkan pencatatan nilai wajar. ESO juga pada saat tanggal pemberian. Terdapat 3 karakteristik opsi. Yang opsi pertama itu pengembalian yang diharapkan dari menahan suatu opsi melebihi return saham yang diharapkan. Opsi kedua, potensi kenaikan atau upside potential. Opsi Amerika tendensi kenaikan terhadap nilainya meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo. Untuk opsi ketiga, jika opsi debt in the money, artinya jika nilai saham dasar jika nilai saham pasar jatuh lebih tinggi daripada harga, jadi express price, maka hasil dari menahan opsi tersebut probability-nya sangat mendekati hasil dari probabilitasnya dari menahan saham dasarnya itu. Lalu ada discussion and summary of ESO expansion. Jadi pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa pihak manajemen menantang pembebanan ESO. Satu kemungkinan yang bisa menjelaskan sikap manajemen tersebut adalah bahwa manajemen tidak menerima adanya efisiensi pasar sekuritas. Manajemen percaya bahwa para investor akan bereaksi negatif terhadap laba yang dilaporkan menurun. Jadi apapun alasannya, kemungkinan yang lainnya adalah bahwa laba yang dilaporkan menurun akan meningkatkan kemungkinan terjadinya debt covenant violation.
Selain itu, kompensasi manajemen bisa menurun sampai titik di mana kompensasi ditentukan berdasarkan laba yang dilaporkan. Selanjutnya ada distinguishing efficiency and opportunism. Jadi bukti lebih jauhnya itu mengenai perilaku oportunistik diungkap oleh Hope dan Thomas tahun 2008. Mereka meneliti sampel perusahaan-perusahaan multinasional di bawah SFAS. Berikutnya itu SFAS 31 menghapuskan kewajiban untuk melaporkan laba berdasarkan wilayah geografis, sehingga pengungkapan tersebut bersifat sukarela saja. Setelah adanya SFAS 131, Hobbs dan juga Thomas melaporkan bahwa di antara perusahaan-perusahaan sampel tersebut yang tidak mengungkapkan labanya berdasarkan wilayah geografis setelah berlakunya SFAS 131, total penjualan asingnya meningkat, tetapi total laba asingnya secara rata-rata menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya sebelum berlakunya SFAS itu yang 131, atau jika dibandingkan dengan laba domestik perusahaan yang sama setelah SFAS 131 tersebut. Jadi strategi pair atau strategi berpasangan ini adalah pilihan dari strategi yang diambil oleh masing-masing pihak. Next, equilibrium adalah salah satu strategi berpasangan. Setiap pemain memilih strategi mereka dan tidak akan meninggalkan pilihan mereka. Next, equilibrium ini adalah hasil dari prediksi permainan non-kooperatif. Dalam teori single person discussion theory ini, alami atau nature adalah kekuatan yang tidak memihak dan strategi yang dipilih oleh investor tidak dipengaruhi oleh atau dari nature ini. Nah, teori ini diturunkan ketika hasil yang diperoleh oleh lawan manajer dan bukan oleh nature yang membawa kita ke teori permainan. Lalu ada summary of implicit contraction, di mana teori permainan non-kooperatif menjelaskan model situasi tentang adanya konflik yang biasa terjadi antara pengguna laporan keuangan. Bahkan model teori permainan sederhana menunjukkan bahwa badan penyusun standar akuntansi yang gagal untuk mempertimbangkan kepentingan semua konstituen yang dipengaruhi oleh pilihan kebijakan akuntansi sedang dalam bahaya, membuat rekomendasi kebijakan yang sulit untuk diterapkan. Selanjutnya ada PSAK yang berkaitan dengan materi ini, yaitu PSAK 1 penyajian laporan keuangan, PSAK 50 instrumen keuangan atau yaitu penyajian, PSAK 55 instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran, PSAK 60 instrumen keuangan pengungkapan, dan PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan dari saya untuk menjelaskan materi ini pada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.